Kita semua percaya saudara, Tuhan kita adalah bukan Tuhan yang berubah, amin saudara. Tuhan kita adalah Alfa dan Omega. Mujizat Tuhan nyata, amin saudara. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Sebelum dunia ini ada, kuasamu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi
Tuhan. Salam saudara. Shalom. Salam semuanya. Shalom. Tetap bersemangat dalam Tuhan. Haleluya. Shalom. Saya juga menyapa buat saudara yang ada di rumah. Saya percaya kasih Tuhan terus menyertai saudara. Haleluya. Setiap kita tetap bersemangat di dalam Tuhan karena Tuhan sangat mengasihi kita. Amin saudara. Semua siap beribadah hari ini pada Tuhan. Malam ini siap memuji Tuhan. Kalau saudara siap, mari saya mengundang kita semua bangkit berdiri saudara. Boleh bilang sama kiri kananmu, katakan Tuhan mengasihi kamu. Ajak mereka, yuk kita puji Tuhan sama-sama. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Kami percaya Kau dahsyat, Kau mulia Tuhan. Rancangan-Mu ajaib di dalam setiap kehidupan kami. Dalam segala aktivitas kami, dalam segala pekerjaan kami, dalam segala apapun yang kami kerjakan. Engkau berjanji, bahkan Kau menyatakan Kau menyertai kami. Ada penghiburan-Mu, ada kekuatan-Mu, ada mujizat-Mu yang terjadi atas setiap kami. Kami nyatakan ibadah malam ini kami mau naikkan syukur kami bagi Engkau. Karena keperkasaan-Mu, karena kebesaran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan setiap kami yang siap memuji memuliakan Engkau, kami bersama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Hanya bersama dengan Dia kita lebih dari pemenang. Hanya bersama dengan Dia kita sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Naikkan pujian ini kepada Dia.
Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Yang percaya sama-sama nyanyikan. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia percaya atas semua perbuatannya. Bilang sama kiri kananmu, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Dalam Tuhan Allah kita. Yes, Jesus. Sama-sama dengan ujian muliakan Dia. Berkuasa di bumi di surga, berkata dalam kemuliaan, Dialah Tuhan Allah kita. Namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Boleh bilang sama kiri kananmu, Tuhan kita dahsyat, men. Katakan kiri kananmu, Tuhan kita dahsyat, Tuhanmu dahsyat. Haleluya. Berkuasa, berkuasa di bumi di surga. Katakan sama-sama, dalam kemuliaan. Dialah Tuhan kita, dialah Raja kita, Allah kita. Namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Yang percaya nyanyikan. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Yesus hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dalam Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Jesus, Jesus. Tuhan Allah kita. Yang percaya Yesus hebat, berikan sorak-sorai bagi Dia. Berikan sorak-sorai yang memuliakan Dia. Katakan Yesus kau hebat, Yesus kau dahsyat, Yesus kau luar biasa. Yang merasakan kasih Tuhan yang dahsyat, berikan sorak-sorai yang memuliakan Dia. Haleluya. Di dalam masyarakat
datang pada Tuhan secara pribadi saat ini. Naikkan mazmurmu, naikkan syukurmu, naikkan pujianmu. Sungguh indah namamu, sungguh indah namamu, oh Yesus Kristus Rajaku. Sungguh indah namamu, tiada yang sepertimu. Sungguh indah namamu, namamu Yesus. Sungguh indah namamu, sungguh indah namamu, oh Yesus Kristus Rajaku. Sungguh indah namamu, tiada yang sepertimu. Sungguh indah namamu, namamu Yesus. Di dalam hadirat Tuhan saudara boleh hidup kembali. Lah awal dari segalanya, satu dengan firman-Mu. Dalam ciptaan Kau sediakan kemegahan kuasa. Katakan sungguh indah, sungguh indah namamu, sungguh indah namamu, oh Yesus Kristus Rajaku. Sungguh indah namamu, tiada yang sepertimu. Sungguh indah namamu, namamu Yesus. Kau tinggalkan surga dan nyatakan hadiratmu. Dosaku tunduk dalam kasih-Mu. Ku milik-Mu selama. Sungguh ajaib namamu, sungguh ajaib namamu, oh Yesus Kristus Rajaku. Sungguh ajaib namamu, tiada yang sepertimu. Sungguh ajaib namamu, namamu sungguh ajaib namamu, sungguh ajaib namamu, oh Yesus Kristus Rajaku. Sungguh ajaib namamu, tiada yang sepertimu. Sungguh ajaib namamu, namamu. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Katakan Kaulah awal dari segalanya. Kaulah awal dari segalanya. Satu dengan firman-Mu. Dalam ciptaan-Mu Tuhan, dalam ciptaan Kau sediakan kemegahan-Mu, kemegahan kuasa. Sungguh indah namamu, sungguh indah namamu,
Kristus Rajamu, sungguh indah namamu, tiada yang sepertimu. Sungguh indah namamu, namamu, sungguh ajaib, sungguh ajaib namamu, sungguh ajaib namamu, sungguh ajaib namamu, namamu Yesus, sungguh ajaib namamu, tiada yang sepertimu, sungguh ajaib namamu, namamu Yesus. Bersembah Dia. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Mari sekali lagi kita bagi berdiri, sama-sama sembah Yang mulia. Mau tak berkuasa mengalahkanmu, kau bukan keangkuhan dosa. Surga bersorak memuliakanmu, karena Engkau telah bangkit. Angkat tanganmu, muliakan Dia. Yes, karena bahwanya selamanya Kau bertanda. Jesus, Jesus yang berjaya, Kau yang berkuasa, di atas segala nama. Mau tak berkuasa, mau tak berkuasa mengalahkanmu, karena Engkau telah dosa. Surga bersorak, Yesus bangkit, Yesus menang, Engkau telah bangkit. Tiada duanya selamanya Kau berjaya, Kau yang berjaya, Kau yang berkuasa. Sekali lagi katakan, mau tak berkuasa, mau tak berkuasa mengalahkanmu, Kau tetap Tuhan dosa. Surga bersorak memuliakanmu, muliakan Dia dalam pujian ini. Dia tiada duanya. Kau bertata, Jesus, Kau yang berjaya, Kau yang berkuasa, nama di atas segala nama. Sungguh dahsyat namamu, sungguh dahsyat namamu, oh Yesus Kristus Rajaku. Sungguh dahsyat,
Sungguh dahsyat namamu, tiada yang sepertimu. Sungguh dahsyat namamu, namamu. Sekali lagi angkat tangan kita sama-sama katakan sungguh dahsyat Sungguh namamu. dahsyat namamu, sungguh dahsyat namamu. Oh Yesus Kristus Rajaku, sungguh dahsyat namamu, tiada yang sepertimu. Sungguh dahsyat namamu, namamu. Sungguh dahsyat, sungguh dahsyat. Sungguh dahsyat namamu, sungguh dahsyat namamu. Oh Yesus Kristus Rajaku, sungguh dahsyat namamu, tiada yang sepertimu. Sungguh dahsyat namamu, namamu. Sekali lagi katakan mau tak berkuasa Menyalahkanmu, kau bukan keagungan dosa. Surga bersorak memuliakanmu, karena engkau telah bangkit. Pernah terbangkitkan, kau tiada duanya. Yesus ku bernama, Yesus ku bernama. Kau yang berjaya, Kau yang berkuasa, namanya Katakan sungguh dahsyat, sungguh dahsyat. sungguh dahsyat namamu, sungguh dahsyat namamu. Oh Yesus Kristus Rajaku, sungguh dahsyat namamu, tiada yang sepertimu. Sungguh dahsyat namamu, namamu Yesus. Sungguh dahsyat namamu, namamu Yesus. Sungguh dahsyat namamu, namamu Yesus. Lebih lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan. Hanya Yesus yang layak dimuliakan. Kami muliakan namamu, kami tinggikan namamu. Yesus kau ajaib, Yesus kau ajaib. Sorakan haleluya, berikan pujian yang terbaik, yang terdahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Yesus engkau ajaib, engkau dimuliakan selama-lamanya. Engkau Allah yang perkasa, engkau Allah yang dahsyat. Haleluya. Angkat suara muliakan Dia. Namanya ajaib, namanya dahsyat. Haleluya. Hanya satu nama yang kami tinggikan, hanya satu nama yang kami muliakan. Nama
namanya Yesus, namanya Yesus. Dia terdahsyat, dia terhebat, dia termulia, dia pemenang. Dia menjadikan kami lebih dari pemenang. Haleluya. Angkat tanganmu menyembah Dia. Angkat suaramu menyembah Dia. Dia melawan engkau, Dia pulihkan engkau, Dia sembuhkan engkau. Api Roh Kudus menyala di dalammu, api Roh Kudus menyala di dalammu, membuat engkau semakin hari semakin berkobar, semakin hari semakin menyala. Api yang dahsyat memenuhi engkau, memenuhi engkau, membuat rohmu menyala, membuat rohmu menyala, membuat engkau berkobar, berkobar lebih lagi. Haleluya, haleluya. Kami percaya ini malam perjumpaan kami dengan Tuhan. Kami percaya ini malam kami perjumpaan yang dahsyat. Malam di mana kami dipulihkan, malam di mana kami dilawan oleh Tuhan. Malam di mana api Tuhan memenuhi kami. Api Tuhan memenuhi kami. Malam di mana mujizat dinyatakan, perbuatan yang ajaib terjadi. Kami melihat terobosan, kami melihat kemenangan, kami melihat perkara-perkara yang ajaib. Haleluya, haleluya. Hamba nyatakan setiap orang yang membutuhkan pertolonganmu malam ini dilawan oleh Tuhan. Tangan Tuhan turun atas setiap mereka, menyembuhkan mereka. Baik mereka yang ada di tempat ini maupun mereka yang ada di rumah-rumah, dilawan oleh Tuhan. Dipenuhi dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan dicurahkan atas mereka. Haleluya, 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 haleluya. Bapak, kami bersyukur buat malam ini, malam yang penuh dengan anugerah, malam yang penuh dengan mujizat, malam yang penuh dengan terobosan, karena Allah kami yang kami sembah di dalam Yesus, Dia adalah Allah yang dahsyat, Dia adalah Allah yang luar biasa, Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Dia Tuhan yang perbuatannya ajaib, dahsyat dan luar biasa. Kami memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Roh Kudus buat kehadiran-Mu di tempat ini. Engkau menjamah, Engkau melawat setiap kami. Ketika kami mendengarkan firman Tuhan, urapan Tuhan bekerja di tempat ini, di mana setiap kami dibukakan pengertian, dan kami secara pribadi, kami mengalami Tuhan, kami mengalami kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu, kami siap untuk diberkati, dan kami siap untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Semua yang percaya katakan amin. Lebih lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya, teriakan haleluya. Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Amin, 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 haleluya. Nah, sebelum saudara duduk, saudara lihat dulu orang-orang yang ada di sebelah kiri, kanan, depan, belakang saudara. Bilang sama mereka, saya selalu lihat orang-orang yang luar biasa. Iya, boleh lambaikan tangannya buat semua teman-teman. Yes, yuk mana suaranya, mana suaranya? Ya, kasih tepuk tangan dulu buat semua yang melayani. Baik yang ada di depan sampai yang ada di belakang. Ketika saudara masuk, katakan Yesus dahsyat. Katakan Yesus luar biasa. Nah, bilang sama orang di sebelah saudara, saya pastikan hidupmu luar biasa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Senang kembali bisa berjumpa dengan saudara. Orang-orang yang luar biasa. Apapun tidak menghalangi saudara untuk datang kepada Tuhan. Seberapa saudara percaya saudara orang-orang yang hebat? Sebelah sini saudara. Seberapa saudara percaya saudara orang-orang yang hebat? Oke, gak apa-apa. Saya akan ulang sampai selesai. Seberapa saudara percaya saudara orang yang hebat? Nah, yang paling kenceng boleh pulang dulu kali ya. Seberapa saudara percaya saudara orang yang hebat? Mana yang di sebelah sini?
Sadar tidak sadar saudara, saya mau berkata kita orang-orang yang hebat. Amin. Dari semua ciptaan Tuhan, saudara dan saya adalah ciptaan yang paling hebat. Mungkin sebagian berkata malaikat dong yang hebat. Saya mau berkata saudara, Anda di atas daripada malaikat. Bilang sama sebelahnya, karena kamu serupa dan segambar dengan Tuhan. Iya, tapi nggak boleh ditepuk ya. Bilang aja, kamu serupa dengan Tuhan. Nah kasih tahu lagi, yang model begini kayak Tuhan. Nah saudara, kalau saudara serupa dan segambar dengan Tuhan, berarti kan saudara hebat di dalam Tuhan. Saudara hebat di dalam Tuhan, amin. Oke, orang hebat beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Setan kalau lihat saudara, dia stres saudara. Iya, yang di sini mana nih, yang sebelah, mana supporter di sebelah sini nih? Ya, ini anak-anak muda sini. Oke, saya mau tanya dulu, bagi saudara yang belum menikah, pasangan muda yang belum menikah, anak-anak muda yang belum menikah, angkat tangannya dulu. Yang belum menikah, Pak jangan angkat tangan, udah menikah. Cucu aja udah hampir ada. Yang anak-anak muda aja yang belum. Iya, saya lihat wajah-wajah yang perlu mujizat. Kenapa saudara hari-hari ini kan harus diam di rumah kan saudara? Nggak keluar, saudara mau cari di mana? Cari di hadirat Tuhan. Pasti dapat yang dahsyat. Amin. Oke, beri dulu tepuk tangan yang meriah buat anak-anak muda. Ada yang di atas usia 60 tahun di ruangan ini? Oh, dirumahkan. Saudara mau dirumahkan? Nggak mau kan? Bilang lagi sama-sama, saya orang hebat. Lagi, saya orang hebat. Nah, saudara, malam ini saya akan bicara tentang mendapat kemenangan besar. Sama-sama katakan kemenangan besar. Tadi pagi saya bicara tentang menjadi pemenang. Pembahasan kita sepanjang 2 bulan ini sampai bulan Agustus, kita akan bicara tentang umat yang berkemenangan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang berkemenangan. Lihat wajah sebelah, bilang sama dia, saya lihat orang-orang yang berkemenangan. Saya mau berkata virus corona tidak bisa menghentikan saudara. Saudara lebih dari pemenang. Masalah boleh ada, masalah boleh besar, tetapi Anda lebih dari pemenang. Karena siapa kita lebih dari pemenang? Beri tepuk tangan yang meriah buat Yesus, Tuhan yang dahsyat, ajaib, luar biasa. Saudaraku, tadi pagi saya berkata, sesungguhnya Tuhan menciptakan saudara dan saya untuk menjadi pemenang. Halo, mana suaranya? Jangan kalah dong dengan orang-orang yang tadi pagi. Saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi pemenang. Kita diciptakan untuk menjadi apa? Saudara diciptakan untuk menjadi apa? Anda diciptakan untuk menjadi apa? Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Suka tidak suka, saudara dan saya adalah umat yang berkemenangan. Sekalipun engkau mungkin belum melihat kemenangan, tetapi sesungguhnya sorga sudah menargetkan kita untuk keluar sebagai pemenang. Katakan amin. Saya mau lihat suara orang-orang yang lebih dari pemenang. Haleluya. Nah, ini yang harus menjadi sukacita kita hari-hari ini, saudara. Orang yang menang tidak bisa terhentikan oleh apapun, saudara. Masalahmu, saudaraku, tidak akan bisa membuat engkau kalah. Sebab engkaulah yang mengalahkannya. Katakan amin. Katakan amin. Umat pemenang. Siapa umat pemenang? Siapa umat pemenang? Bilang, siapa umat pemenang? Lebih keras, siapa umat pemenang? Bilang sama sebelah saudara, kamu umat pemenang. Lagi katakan kepada sebelahnya, kamu umat pemenang. Katakan kepada dia, kamu pemenang. Iya, tatap jang. Wah, tetap menang. Betul ya bahasa saya. Kasih tahu sama sebelah saudara, kamu tatap jang. Biarpun nggak kepilih, tatap jang. Saudara ini ketawain apa? Lo betul kan? Iya kan? Mau jadi apapun tatap jangan. Itulah saudara. Lihat wajah sebelah saudara tuh. Lihat dengan wajah yang agak lugu dikit. Wajah lugu gimana sih? Agak bengong gitu loh. Terus bilang, betul-betul. Ya, Anda ngerti dalam hati. Kenapa? Muka yang penuh pertanyaan,
Tapi oleh anugerah Tuhan tatap jang. Ngerti maksud saya ya? Itulah Anda harus nangkap dengan iman, saudara. Ayo kasih tepuk tangan lagi yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama bilang saya pemenang. Lagi saya pemenang. Tuhan menciptakan kita untuk menjadi apa? Tuhan ciptakan kita untuk menjadi apa? Siapa pemenang? Siapa pemenang? Haleluya. Saya mau dengar suara-suara yang meriah buat Tuhan. Teriakan, yes. Haleluya. Sampai di sorga, saudara, Tuhan tuh enggak tahan, saudara. Sampai dia bilang, cut, itu ada apa tuh di Singkawang? Di mana kata malaikat? Tuh di SPC. Amin. SPC, apa tuh SPC? Iya. Waktu itu saya bilang SPC, Cynthia punya pacar. Cynthia punya cinta. Ayo. Oh iya, betul. Makasih Cynthia. Sebenarnya saya sengaja ada plesetkan. Jadi nggak mau dapat yang cinta. Cynthia punya cerita, tak gendong. Ini hanya rahasia SPC. Kalau saudara mau, ini karena keluarga ya, nggak apa-apa ya, kita cerita aja gitu kan. Kalau saudara mau tahu nanti tanya Cynthia punya cerita, kan dia punya cerita gitu ya. Nah saya cuma bilang tak gendong. Sorry ya Cynthia ya. Nanti kalau PK kita bagi berdua lah. Oke, kasih tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Siapa pemenang? Siapa pemenang? Nah saudara, hari-hari ini Anda dan saya harus yakinkan pada diri kita, kita adalah pemenang. Nah Tuhan berkata saudaraku di dalam 1 Samuel 14 ayat yang ke-45, kita lihat ini kisah tentang Yonatan. Ya, lihat dulu satu ayat ini menjadi pembuka buat setiap kita. Di sini dikatakan sama-sama, wah agak kecil di sana ya. Saya bacakan dari sini, tetapi sama-sama 2, 3. Tetapi rakyat berkata kepada Saul, masakah Yonatan harus mati? Dia yang telah mendapat kemenangan yang besar apa kecil? Kecil apa besar? Besar. Jauhkanlah yang demikian dari Tuhan yang hidup. Sehelai rambut pun dari kepalanya takkan jatuh ke bumi. Sebab dengan pertolongan Allah juga dilakukannya hal itu pada hari ini. Demikianlah apa? Sehingga ia tidak harus. Nah saudara, kalau baca seluruh perikop baru jelas cerita ini saudara. Saya ambil satu ayat aja karena yang menjadi penekanan saya adalah mendapat kemenangan yang besar. Untuk mengalami atau untuk mendapatkan kemenangan yang besar, pastinya juga harus menghadapi musuh yang besar. Artinya kalau saudara berdoa untuk mukjizat yang besar, maka masalah yang Anda dan saya hadapi juga harus. Setuju? Loh, mana suaranya? Siapa yang mau mengalami, mendapatkan kemenangan yang besar? Berarti siap menghadapi peperangan yang besar. Tidak ada kemenangan yang besar kalau tidak ada peperangan yang besar. Tidak ada mukjizat yang besar kalau tidak ada masalah yang besar. Katakan, saya mau mengalami yang besar. Amin. Nah saudara, dari ayat ini saudaraku, saya dapatkan bahwa perjalanan daripada setiap orang percaya, dia akan menghadapi peperangan besar. Tapi jangan takut saudara, karena di setiap peperangan besar, Tuhan sediakan kemenangan yang besar. Bilang sama sebelah saudara, Tuhan kasih kamu kemenangan yang besar. Amin.
Jadi saudaraku, setiap saudara dan saya ketika menghadapi peperangan besar, jangan lihat saudaraku peperangannya, tapi lihat kemenangannya. Lihat kemenangannya. Kenapa saya katakan lihat kemenangannya? Karena Alkitab berkata Tuhan yang menggantikan kita berperang. Ketika Tuhan menyertai bangsa Israel dalam perjalanannya, mereka menghadapi peperangan besar. Tapi pada ujungnya, orang-orang Israel mengalami kemenangan. Sebab Tuhan yang berperang bagi mereka. Sebab Tuhan yang memberi kemenangan bagi mereka. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Maka hal yang sama berlaku kepada setiap kita. Perjalanan hidupmu saudara disertai oleh Tuhan. Dan Tuhan yang berperang menggantikan kita. Dan pastinya kalau Tuhan yang berperang, kemenangan yang besar Dia berikan, kemenangan yang besar Dia sediakan, kemenangan yang besar Dia kerjakan. Bagian kita dapat kemenangan yang besar. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Siapa pemenang? Siapa pemenang? Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Saudaraku, Allah menganugerahkan kemenangan besar buat setiap kita. Ketika engkau dan saya menjumpai masalah, berarti di situ ada kemenangan. Ketika engkau menghadapi tantangan, berarti di situ ada kemenangan. Ketika engkau melihat segala sesuatu yang menimpa hidup saudara, berarti ada kemenangan. Orang percaya lihat kemenangan, bukan lihat kekalahan. Halo, setuju dengan saya? Orang percaya lihat apa? Orang percaya lihat apa? Ketika melihat masalah dia lihat apa? Ketika dia melihat tantangan lihat apa? Ketika dia lihat kesulitan dia lihat apa? Ketika dia lihat jalan tertutup dia lihat apa? Kemenangan saudara. Karena di semua tempat Tuhan kerjakan kemenangan. Buat setiap orang percaya, kita semua umat yang lebih dari pemenang. Haleluya. Ayo berikan tepuk tangan yang paling meriah. Saya perlu membangkitkan semangat saudara hari-hari ini. Saya perlu membangkitkan iman saudara hari-hari ini. Karena perjalanan kita ke depan pastinya ada peperangan yang besar. Tapi fokus kepada kemenangan. Jangan kepada peperangannya. Peperangan Tuhan yang berperang menggantikan kita. Bagian kita jalan. Kemenangan tersedia. Kemenangan tersedia. Haleluya. Yesus, dahsyat, amin. Tepuk, jangan ditepuk. Bilang sama sebelah saudara, memang kamu lebih dari pemenang. Amin. Ada masalah? Ada masalah? Tetap menang, betul. Ada tantangan? Ada pergumulan. Saudara, jawab yang terakhirnya, tetap menang. Ya. Ada sakit penyakit? Ada mujizat. Ya, kan? Jangan kayak yang tadi pagi, saudaraku. Iya, tadi pagi itu ada cerita, saudara. Ketika kita hadapi suara-suara yang dari iblis, kan harusnya dilawan. Iya. Ketika iblis mulai berkata, udah kamu jadi orang Kristen yang biasa aja, jangan terlalu rajin. Harusnya di apa? Ketika iblis mulai membuat saudara untuk tidak mau baca Alkitab, harusnya diapain? Ketika iblis mulai menggoda saudara untuk menjadi putus asa, harusnya apa? Ketika iblis mulai membuat kita tidak semangat untuk melayani Tuhan, harusnya apa? Ketika iblis membuat kita mau mundur, kita harusnya apa? Ketika bermasalah sama mertua, harusnya apa? Yang udah ngerti dia. Tapi yang nggak dengar, lawan. Nah lo. Saudara, masa dilawan? Mau anaknya nggak mau bapak mamanya. Terus pulang lagi dari sini, lawan lagi. Terus ditanya, lu kok pulang dari gereja jadi modelnya begitu? Diajarin sama Korudi. Saya nggak salah ke bawah-bawah, saudara. Bilang sama dia, selesaikan. Bu, kalau ada masalah sama suami harusnya diapain? Ada yang bilang lawan. Selesaikan. Iya,
Anak-anak muda, kalau ada masalah dengan orang tua, selesaikan. Jangan sama iblis dia goda kita, diapain? Nah, ini ada lagi. Kalau menghadapi ujian harusnya kuat, pintar semua. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ini kalau ketemu orang-orang sore model begini, ibadah 5 jam asik nih. Cuma masalahnya saudara mau apa enggak? Sudah mau, saya enggak mau. Oke, kita akan belajar 2 hal dari pembacaan ini, saudara. Kita lihat sama-sama. Hal yang pertama adalah, kita akan lihat sama-sama di dalam 1 Samuel 14 ayat 6, saudaraku. Nah, hal yang pertama adalah sadari bahwa bagi Tuhan apa? Tidak ada yang sukar. Sama-sama katakan, sadari bahwa bagi Tuhan, saya ulang lagi, sadari bahwa bagi Tuhan ada yang sukar, ada yang sulit bagi Tuhan, ada yang tidak mungkin bagi Tuhan, ada yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan. Enggak ada, saudara. Masalah saudara dan saya bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Yang setuju beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang sebelahnya lagi, yang saudara kasih tahu sama sebelahnya, belum ngalami. Iya, maksudnya apa? Ngalami hal-hal yang tidak mungkin dari Tuhan, saudara. Yang bagi saudara mustahil, tapi bagi Tuhan selalu apa? Mungkin. Nah, kita baca ayatnya, saudara. 1 Samuel 14 ayat 6 berkata seperti ini. Ini kisah tentang Jonatan ketika menghadapi orang-orang Filistin. Saudara, di sini katakan, berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pegawai orang-orang yang tidak bersunat itu. Mungkin apa? Tuhan akan bertindak untuk kita. Perhatikan, sebab apa? Bagi Tuhan tidak ada. Nah, saya lanjut ya saudara, di sini katakan bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Kisahnya adalah ketika orang Filistin berperang melawan orang Israel, pada waktu itu saudara, orang-orang Israel telah mundur. Raja Saul telah mundur, saudara, oleh karena orang-orang Filistin. Bahkan di masa itu, saudara, orang-orang Israel hanya punya 2 senjata yang dimiliki oleh Raja Saul dan dimiliki oleh Jonatan, saudara. Bayangkan, saudaraku, senjata yang untuk berperang, saudara, mereka hanya punya 2 saja, yang selebihnya belum siap, saudaraku. Tapi lihat, ketika semua telah mundur oleh karena orang Filistin, Jonatan bersama dengan pembawa senjatanya bangkit maju ke medan perang di mana para pasukan Filistin sedang ada di tempat itu, saudara. 2 orang, saudara, maju menghadapi pasukan yang begitu banyak yang sedang istirahat pada waktu itu. Makanya Jonatan, saudaraku, berangkat dari kesadarannya akan penyertaan Tuhan, berangkat dari keyakinannya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang sukar, dia maju. Dan ketika dia maju, Alkitab kita berkata, 2 orang ini mendatangkan kegentaran pada orang-orang Filistin. Sebab Tuhan yang berperang menggantikan mereka, memberi kemenangan yang dahsyat buat setiap mereka. Katakan amin. Nah, artinya saudara, ketika engkau dan saya menghadapi peperangan apapun, kalau engkau dan saya sadari dan miliki keyakinan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang sukar, engkau akan lihat hal yang dahsyat. Coba lihat wajah di sebelah saudara, bilang sama dia, lihat hal-hal yang dahsyat. Saudaraku, secara kekuatan Jonatan tidak mungkin bisa mengalahkan pasukan Filistin, saudara. Secara kemampuan, secara jumlah orang, saudara, mereka kalah jauh, saudara. Tidak persoalan mereka kalah jauh secara pasukan, tetapi yang penting siapa yang menyertai mereka, siapa yang mereka percaya, siapa yang mereka andalkan. Itulah yang menjadi kunci untuk mengalami kemenangan besar, untuk mendapatkan kemenangan yang besar. Katakan amin.
Mungkin kita berkata, saya secara kekuatan tidak mampu, saya secara kemampuan tidak bisa lakukan apapun karena saya terbatas. Saya mau berkata saudara, kalau engkau berjalan bersama Tuhan, kalau engkau melibatkan Tuhan, kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang berkata, baginya tidak ada yang sukar, baginya tidak ada yang tidak mungkin. Katakan amin. Karena saudara, Jonathan akhirnya menang. Bahkan kemenangan yang besar. Bilang sama sebelahnya, kemenangan yang besar. Nah, modal saudara dan saya adalah apa? Sadar. Yakin saudara bahwa Tuhan menyertai hidupmu dan kemenangan ada pada Tuhan saudara. Kalau engkau dan saya boleh tetap kuat ketika menghadapi situasi apapun, boleh tetap saudaraku beriman kepada Tuhan, saya percaya saudara, setiap tantangan yang besar Tuhan bisa ubahkan menjadi kemenangan yang besar. Tuhan bisa ubahkan menjadi mukjizat yang besar. Tuhan bisa ubahkan menjadi terobosan yang besar. Katakan amin. Katakan amin. Siapa umat pemenang? Siapa umat pemenang? Bilang sama sebelah saudara, kamu diciptakan untuk menjadi pemenang. Kita diciptakan untuk menjadi apa? Kita diciptakan untuk menjadi apa? Pemenang saudara. Alkitab banyak mengkisahkan orang-orang yang pada waktu mereka menghadapi tantangan, mereka takut saudara. Mereka gentar saudara. Tapi pada akhirnya saudara, mereka mengalami kemenangan yang besar karena mereka percaya Tuhan menyertai mereka. Secara kemampuan memang tidak mungkin mereka mengalami kemenangan, tetapi Tuhan yang mereka percaya kemampuannya tidak terbatas, kuasanya tidak terbatas. Dia menyertai, Dia memberi kemenangan. Katakan amin. Katakan amin. Jadi hari-hari ini ayo semangat dalam Tuhan. Kalau engkau lihat kesukaran saudara, lihat di situ ada kemenangan. Kalau engkau lihat masalah, lihat di situ ada terobosan saudaraku. Kalau engkau lihat saudaraku ada hambatan, lihat di situ ada pintu yang terbuka yang Tuhan akan bukakan buat setiap kita. Kita akan mengalami kemenangan yang besar. Saudara, ketika Yosafat dia menghadapi peperangan, perhatikan saudara, awalnya dia takut. Tapi pada akhirnya saudaraku dia maju. Dia percaya perkataan firman Tuhan. Dan ketika dia mentaati firman saudara, apa yang terjadi? Dia mengalami kemenangan. Bukan dengan senjatanya, bukan dengan kemampuannya, tapi dengan dia memuji Tuhan. Dia memposisikan Tuhan pada tempat yang tepat, sehingga Tuhan berperang menggantikan dia. Oleh sebab itu ketika menghadapi peperangan, jangan sampai hatimu berpaling dari Tuhan. Jangan sampai saudara imanmu menjadi lemah. Jangan engkau hanya fokus kepada tantangannya, tapi lihatlah kemenangannya. Yang setuju sama saya, mana suaranya nih? Haleluya! Lihat masalah, lihat apa? Lihat tantangan, lihat apa? Lihat persoalan, lihat apa? Kenapa kita lihat kemenangan? Karena Anda dan saya lebih dari pemenang. Boleh dimunculkan di dalam 1 Korintus 15 ayat 57. Kita lihat ayat ini saudaraku. Alkitab berkata kita menang bukan karena kitanya yang hebat. Kita menang karena Allah telah memberi kemenangan buat kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Ayo sama-sama kita baca 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah apa? Kepada siapa? Kepada siapa? Coba lihat wajah di sebelah saudara, bilang kepada kamu dan saya. Ayo, dia berikan apa kepada kita? Di masalah ada apa? Di tantangan ada apa? Masa-masa ini kita sedang menghadapi masa yang sulit. Tapi ada apa saudara di situnya? Ada? Bilang sama sebelah saudara, kamu yakin gak yang kamu lihat itu kemenangan? Harus lihat itu saudara. Kalau saudara gak lihat itu, saudara patah semangat hari-hari ini.
Kalau saudara ngelihat itu, saudara akan menyerah hari-hari ini. Makanya lihat itu, saudaraku. Makanya di sini katakan kepada kita, dia berikan kemenangan oleh siapa? Oleh siapa? Yesus Tuhan kita. Oh, beri tepuk tangan buat Yesus yang telah mengerjakan kemenangan yang dahsyat buat setiap kita. Makanya saya berani berkata, di setiap jalan kehidupanmu adalah kemenangan. Di setiap jalan persoalanmu adalah kemenangan. Di setiap jalan tantangan yang kau hadapi adalah apa? Kemenangan. Bilang sama-sama, berujung kepada kemenangan. Bagi bilang sama sebelahnya, berujung kepada kemenangan. Bukan kekalahan. Hanya orang dunia yang mempercayai kekalahan. Tapi anak kerajaan Tuhan mempercayai kemenangan. Karena dia diciptakan untuk menjadi sama-sama bilang, saya pemenang. Kita menang karena siapa? Karena Yesus, saudara. Bukan karena saudara mampu, bukan karena saudara hebat, bukan karena saudara terlatih, tetapi karena Yesus yang telah memberi kemenangan. Nah, untuk itu saudara hiduplah sebagai pemenang. Dengan apa? Mengandalkan Dia. Dengan apa? Sadari bagi Dia tidak ada yang sukar. Sadari saudaraku, kalau Tuhan tolong, mau dengan orang banyak ataupun dengan orang sedikit, Dia tetap Tuhan yang sanggup. Atau dengan kata lain, masalahmu besar ataupun masalahmu lebih besar lagi, buat Tuhan tidak jadi masalah. Buat saudara masalah, buat Tuhan tidak jadi masalah. Masalah kita, masalah buat kita, masalah kita bukan masalah untuk Tuhan. Halo, ada orang nggak nih? Masalah kita, masalah. Tapi masalah kita bukan masalah buat Tuhan. Ya ulangi sama-sama, katakan sama sebelah saudara. Masalah kamu, masalah. Masalah kamu bukan masalah buat Tuhan. Amin. Kalau masalah kita jadi masalah buat Tuhan, ngapain nyembah Dia? Berarti kan Dia nggak berdaya dong. Apa bedanya Dia dengan kita? Tapi karena masalah kita tidak jadi masalah buat Dia, Dialah Tuhan. Amin. Saudaraku, semua kepercayaan berkata, ya, yang jadi fokus mereka adalah sorga. Tapi lihat Tuhan kita, Dia tinggalkan sorga untuk datang ke bumi untuk selamatkan saudara. Amin. Tuhan tinggalkan sorga nggak jadi masalah. Ya Dia punya. Halo, nggak mungkin Dia ketika pulang tertutup di sana. Lah Dia yang juru kuncinya kok. Nah, semua pengen cepat pulang sorga, tentang sorga, tapi Tuhan malah tinggalkan sorga untuk Anda dan saya. Itulah Tuhan yang berkata masalahmu tidak jadi masalah. Kenapa? Karena Dia datang dari atas untuk selesaikan masalah kita. Karena muka-muka saudara sudah banyak masalah. Tapi jumpa dengan Yesus, masalahmu bukan masalah bagi Tuhan. Dia Tuhan yang cakap, Dia Tuhan yang ahli untuk mengerjakan mujizat bagi kita. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Dan Dia datang untuk menyatakan kedahsyatannya. Yang kedua, kita akan lihat sama-sama. Haleluya. Jadi yang pertama apa tadi? Sadari bahwa bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Yang kedua, sama-sama kita baca. Sadari bahwa untuk mendapat kemenangan yang besar, iman kita juga harus. Iman kita harus apa? Saudara, seberapa yang masih rindukan kemenangan yang besar? Seberapa saudara yang rindu mendapat kemenangan yang besar? Tapi ingat, untuk mengalami kemenangan yang besar yang Tuhan sediakan kepada kita, imanmu harus aktif. Semua kita punya iman. Tapi masalahnya iman kita aktif atau pasif? Banyak orang imannya pasif, saudaraku. Saudara, iman yang pasif tidak mendatangkan sesuatu yang dahsyat. Iman yang pasif akan mendatangkan ketakutan.
mendatangkan kecemasan ketika ada masalah, mendatangkan kegentaran ketika ada masalah. Tetapi iman yang aktif menghadapi masalah yang besar, yang membuatnya mungkin takut. Tapi iman yang aktif menarik dia untuk mempercayai Tuhan, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Makanya kita harus hidup dengan iman yang aktif hari-hari ini, saudaraku. Kita lihat ayatnya di 1 Samuel 14 ayat 12. Di sini dikatakan, orang-orang dari pasukan berseru kepada siapa? Dan pembawa senjata. Katanya apa? Ayo dia bilang apa? Maka kita akan menghajar kamu. Lihat nih, lihat apa yang dikatakan oleh Yonatan. Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka dalam tangan orang Israel. Saya perlu ingatkan kembali, Yonatan bersama dengan pembawa senjata berdua. Pasukan orang Filistin itu pasukan. Seberapa banyak? Ya saya nggak tahu, saudaraku. Tapi itu pasukan yang pastinya lebih dari 10 orang. Dua lawan, ya anggaplah 100 gitu lah. Kira-kira yang menang yang mana? Sekalipun Jonathan hebatnya kayak Jet Li atau Bruce Lee, lawan begitu banyak, saudaraku. Kira-kira mungkin nggak? Saudara lihat, secara kekuatan tidak mungkin, secara kemampuan tidak mungkin, tapi imannya mungkin. Dia bilang apa? Ketika pasukan Filistin berkata, naiklah. Bahkan ada ancaman yang keluar dari pasukan Filistin. Ada ancaman, ada tantangan, saudaraku. Tapi dua orang ini berkata, ayo naik. Kalau secara perang, saudaraku, orang yang di atas pastinya lebih mudah mengalahkan orang yang sedang mendaki naik. Halo, ini lagi naik loh, saudara. Seharusnya saudara yang di atas lebih mudah. Apalagi Jonathan senjatanya cuma satu. Pasukan Filistin lengkap. Bahkan saudaraku, orang-orang Filistin ada suku enak, raksasa, saudaraku. Tapi saya mau berkata, mau sebesar apapun tantangan di depanmu, mungkin secara kasat mata dia punya peluang lebih besar untuk mengalahkan engkau. Dia punya peluang lebih besar untuk menghancurkan engkau. Dia punya peluang lebih besar untuk menjatuhkan engkau. Selama engkau bangkit bersama dengan Tuhan, selama engkau mendaki bersama dengan Tuhan, selama engkau maju bersama dengan Tuhan, saya pastikan engkau dan saya keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Tidak ada persoalan, saudaraku, mau seberapa besar masalahmu, dan dia punya peluang besar untuk menghancurkan kita, saudara. Ketika engkau bangkit, ketika engkau mendaki, ketika engkau maju bersama dengan Tuhan, engkau tetap mendapatkan kemenangan yang besar. Bilang sama sebelah saudara, kemenangan yang besar. Katakan kemenangan yang besar. Siapa kita? Pemenang. Siapa saudara? Siapa kita? Pemenang. Jadi kalau saudara pemenang, mau melangkah kemanapun adalah apa? Pemenang. Kita menang bukan karena kita menang karena Yesus. Bahkan dia menciptakan kita, tujuannya adalah supaya kita menjadi pemenang. Lihat wajah pemenang di sebelah saudara. Yang suami istri bilang, haleluya, suamiku pemenang. Yang istrinya juga bilang, yang suaminya juga bilang, haleluya, istriku pemenang. Terus yang istri tanya lagi sama suaminya, Pak, boleh pinjem nggak yang buat gesek tuh? Katanya mau, udah buka. Kalau bayar kontan kan nanti takut ada virus, kalau gesek aman. Hah? Masalahnya saya nggak ada pegang yang gesek.
Haleluya. Siapa kita? Mana nih anak-anak muda yang tadi perlukan mujizat nih? Kok suaranya jadi hilang? Ayo anak-anak muda yang perlu mujizat angkat tangan. Maksud saya yang belum menikah ya. Bilang sama-sama, biarpun situasinya tidak memungkinkan, tetap lebih dari pemenang. Amin. Nggak ketemu di mall nggak apa-apa, ketemu di gereja. Stok di gereja mantap. Ya dong, kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Iman yang harus saudara dan saya miliki adalah iman yang aktif. Jangan hidup dengan iman yang pasif. Iman yang pasif tidak menghasilkan sesuatu yang dahsyat. Iman yang aktif akan mendatangkan kedahsyatan dalam hidupmu. Sebagaimana Tuhan menciptakan engkau menjadi pemenang, maka iman yang aktif akan mengerjakan kemenangan yang besar, akan mengerjakan kedahsyatan yang besar. Katakan amin. Sama-sama bilang, iman saya harus aktif. Karena ketika iman kita aktif, maka akan menarik yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Kan hari-hari ini kita selalu lebih banyak mendengar yang tidak mungkin. Dan itu membuat kita takut, saudaraku. Makanya saudaraku, hari-hari ini saudara, dimulai dari tanggal 8 kemarin, seluruh gereja di Indonesia menyerukan bangun tata Allah, yaitu pujian penyembahan. 2 atau 3 minggu yang lalu saudara, Tuhan memberikan satu kesan yang kuat. Hari-hari ini harus bangun tata pujian dan penyembahan. Karena ada banyak orang yang tertipu oleh iblis, sehingga mereka lebih fokus kepada keadaan, lebih fokus kepada situasi yang terjadi, sampai akhirnya mereka tidak lagi fokus kepada Tuhan. Kalaupun fokus kepada Tuhan, yang dia doakan, yang dia mohon adalah minta Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan akhirnya kekristen hari-hari ini menjadi Kristen yang menjadi pengemis. Saudara dan saya lebih dari pemenang. Yosafat mengalami kemenangan ketika dia memuji Tuhan. Tembok Yeriko ketika diruntuhkan saudaraku dengan apa? Pujian. Hasil dari iman yang aktif saudaraku. Penjara yang memenjarakan Paulus dan Silas saudaraku, terjadi gempa bumi, runtuh dan sebagainya, mereka dibebaskan hasil dari apa? Pujian. Hasil dari iman yang aktif saudaraku. Makanya saudara, hari-hari ini ayo fokus kita memuji Tuhan. Keadaan tidak bisa menghalangi kita untuk dekat dengan Tuhan saudara. Saudara berkata, ya di rumah nggak sulit. Lah saudara, Paulus dan Silas di penjara saudara. Bahkan dikatakan tangan kaki terbelenggu. Kita biasanya buat konser pujian penyembahan dengan lighting yang mewah, wow keren. Tapi Paulus dan Silas buat konser pujian penyembahan, bahkan Tuhan hadir saudara di penjara. Halo? Lebih keren enggak? Dan saya mau berkata, di mana ada hati yang hancur, yaitu bicara masalah saudara. Dan di tempat itu kita mulai memuji Tuhan, Tuhan dekat. Haleluya! Jangan sampai kita kehilangan saudaraku hati yang hancur, hati yang haus, hati yang rindu akan Tuhan. Segala keadaan saudara jangan tergantikan. Hati kita tetap harus haus akan Tuhan. Tempatkan dia pada posisi yang tempat, di mana dia menjadi pusat pujian kita, pusat penyembahan kita. Katakan amin. Ketika kita melangkah dengan iman yang aktif, bertindak dengan iman yang aktif, maka mujizat besar akan terjadi, kemenangan besar akan terjadi, terobosan besar akan terjadi. Saya undang pemusik boleh maju ke depan. Ketika kita melangkah dengan iman yang aktif, maka mujizat, halo mana suara nih? Mujizat besar terjadi. Bertindak dengan iman yang aktif, kemenangan. Bertindak dengan iman yang aktif, terobosan besar. Ayo kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, saya percaya itu saudara. Oleh sebab itu saudara, mari hari-hari ini kita bergabung dengan semua orang percaya yang ada di Indonesia saudara. Sepakat di hidup kita bangun tata Tuhan yang kita puji saudara.
Ketika Tuhan dipuji, saya percaya Tuhan yang berperang menggantikan kita. Tuhan sumber kemenangan, Dia mengerjakan kemenangan yang besar buat setiap kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Dua hal ini saudaraku, saya ajak kita sama-sama hari-hari ini saudara. Sadari bahwa bagi Tuhan tidak ada yang suka. Dan yang kedua saudaraku, hidup dengan iman yang aktif. Sadari saudara, iman yang aktif adalah keharusan untuk kita praktekkan dalam hidup kita hari-hari ini. Dan saya waktu di hari Rabu saya berkata, iman kita menjadi efektif ketika kita ada masalah. Iman yang aktif menjadi efektif ketika ada masalah. Disitulah kita tempat untuk mempraktekkan iman kita. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku yakin saat kau berfirman. Nyanyikan pujian ini. Amin. Hidupku hanya ditentukan. Haleluya, haleluya. Lebih lagi katakan, kita menjadi aman karena Tuhan Dia menjaga engkau, Dia menopang hidupmu. Amin. Hidupku hanya ditentukan. Sama-sama serukan bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Saya percaya baik engkau yang ada di ruangan ini maupun engkau yang ada di rumah, ketika hatimu rindu, ketika hatimu haus, ketika engkau mulai hidup dengan iman yang aktif, maka sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Dia Tuhan yang sanggup, Dia Tuhan yang membela, Dia Tuhan yang memberi kemenangan besar buat setiap kita. Katakan bagi Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Bagi Dia tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Mujizat disediakan buat saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Dia pemuji yang menaikkan pujian ini, dan saya ajak kita sama-sama saudara berdoa. Di tempat kau berdiri engkau berdoa, engkau yang ada di rumah-rumah engkau berdoa kepada Tuhan. Sadari bahwa bagi Dia tidak ada yang sukar. Tidak sukar bagi Tuhan untuk menolong engkau. Tidak sukar bagi Tuhan untuk melakukan mujizat bagimu. Selama engkau dan saya mau percaya kepada Tuhan, selama engkau dan saya mau datang kepada Tuhan, dan selama kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Dia Tuhan yang mengasihi engkau. Dia turun tangan atas engkau. Hidup dengan iman yang aktif, hidup dengan iman yang bertindak. Percayakan kepada Tuhan. Lihat setiap masalahmu, kemenangan Tuhan sediakan. Lihat setiap persoalanmu, jalan terobosan Tuhan sediakan. Engkau katakan kepada Tuhan saat ini, aku percaya hidupku dilingkupi kemuliaan Tuhan, hidupku dilingkupi kuasa Tuhan, hidupku dilingkupi kemenangan yang datang daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, engkau nyatakan kuasamu, engkau nyatakan mujizatmu buat setiap orang-orang yang luar biasa di tempat ini. Kemenangan, terobosan, mujizat terjadi dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari naikkan pujian ini. Amin. Sekali lagi katakan bagi Tuhan.
besar. Saudara percaya? Amin. Bilang sama kiri kanannya, apa yang harus disadari? Haleluya, puji Tuhan. Sebelum duduk kembali, katakan sama kiri kanannya, kemenangan besar terjadi dalam hidupmu. Haleluya, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Persembahan saudara bisa saudara masukkan ke dalam amplop yang sudah saudara terima. Dan bagi saudara yang akan mengembalikan perpuluhan beserta persembahan lainnya, saudara bisa mendapatkan amplop yang sudah kami sediakan di kotak persembahan yang ada di belakang. Dan bagi saudara yang di rumah yang menyaksikan lewat live streaming, yang rindu untuk memberikan persembahan beserta perpuluhan, saudara bisa menghubungi sekretariat gereja untuk mengkonfirmasi nomor rekening. Saudara bisa mentransfer setiap persembahan saudara. Baik, saya beri waktu sejenak untuk saudara boleh mempersiapkan persembahan saudara sebelum kita berdoa sekali lagi untuk persembahan kita. Baik, puji Tuhan. Buat saudara yang sudah siap dengan persembahan saudara, mari sama-sama kita mengangkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Sekali lagi kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa, kami mengucap syukur sebab janji-Mu dahsyat bagi hidup kami. Dan kami percaya janji-Mu ya dan amin bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih buat waktu yang indah ini. Kami boleh memberikan persembahan, mengembalikan perpuluhan beserta persembahan lainnya. Lewat persembahan ini Tuhan, kami mengakui kedaulatan-Mu atas hidup kami, atas nafas yang Kau berikan pada setiap kami, atas segala aktivitas yang Kau berikan kepada setiap kami Tuhan. Itu adalah kedaulatan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur atasnya. Semuanya ini hanya bagi hormat dan kemuliaan-Mu. Dan semuanya ini kami kerjakan hanya semata-mata karena kami mengasihi Engkau Tuhan dan Raja kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita menyaksikan Jordan Info. Bagus pemandangannya. Iya. Oh ya, kita kan mau nyampein Jordan ini kok. Iya. Shalom sahabat, bertemu kembali bersama saya Felicia dan Saya Sean, inilah Jordan Info minggu ini. ikutin kami terus. Kawan saya tadi, lama benar jalannya. Ya udah deh, kita bacain dulu informasi yang pertama untuk minggu ini. Informasi yang pertama, mari bergabung bersama kami di Morning Worship setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 5 pagi live melalui Facebook Natalia Live. Aduh, tunggu. Aduh, capek. Ya ampun. Baru jalan segitu doang kalah sama cewek. Ya ampun. Tinggi tahu. Bacain info. Ya. Udah selesai. Udah selesai. Tunggu. Aduh, si Cia mana nih? Aduh, capek carinya. Hilang lagi dia. Aduh. Yaudah, info selanjutnya. Night Worship Pray and Sharing tiap hari Rabu pukul 18.30 di Singkawang Press Center. Live di Facebook Gereja Sungai Yordan Singkawang. Ya sahabat, saya cari lagi. Aduh. Kok ada cewek gak? Pakai jaket jeans, bibirnya merah, putih, cantik, tinggi lagi. Ada lihat gak? Hei, kok? Sahabat, udahlah. Berikutnya, Harvest Generation Community. Untuk waktu dan tempat, sahabat dapat menghubungi nomor HP sekretariat gereja. Nggak ada lagi. Ya ampun, ketinggalan lagi dia sahabat. Gak apa-apa deh, saya bacain informasi yang selanjutnya buat sahabat. Harvest Generation HK Service tiap Sabtu pukul 4 sore live melalui Facebook Gereja Sungai Yordan Singkawang. Dan buat kamu anak muda, mari bergabung bersama kami di Persekutuan Pemuda dan Remaja Harvest Youth Generation setiap Sabtu pukul 18.30 live melalui Facebook Gereja Sungai Yordan Singkawang dan di Instagram Harvest Youth Generation. Saya naik dulu ini ya, biarin aja tinggalin. Sih cepat banget tinggalin lagi. Aduh, Makanya sering-sering olahraga biar gak capek. iya kan hari Minggu libur tuh.
ntar hari Minggu aku sering-sering olahraga di tiap pagi. Wan, hari Minggu nggak ada ya, karena hari Minggu ada Harvest Generation Sunday Service. Yang pertama pukul 9 pagi dan yang kedua pukul 6 sore. Disiarkan langsung melalui live Facebook Gereja Sungai Yordan Singkawang. Jangan banyak alasan, ibadah. Olahraga. Ibadah, latihan badan itu terbatas gunanya, tapi jangan jauhi diri kita dari ibadah. Kita tutup info ya. Siap. Sekian informasi kita minggu ini, sampai ketemu lagi lain waktu. Tuhan Yesus Memberkati. Bye. Kami pulang dulu. Yuk, sama dipegangin ya. Mari sama-sama kita berdiri. Sekali lagi bilang kiri kanannya, kamu lebih dari pemenang dan kamu mengalami kemenangan besar. Haleluya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Katakan denganmu berjalan dari kemuliaan sampai ke. Sekali lagi katakan hati Kau. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai. Katakan selamanya, selamanya. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, bersyukur kepada Engkau Tuhan. Engkau yang menjadikan setiap kami lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Setiap kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Engkau menjadikan setiap kami lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin ibadah ini hingga selesai. Setiap kami sudah dikuatkan dan diberkati. Mari sahabat kerajaan, kita mengangkat tangan kita. Ibadah kita sudah selesai. Pulanglah dan terima berkat, damai sejahtera, sukacita dari Bapa Surgawi dicurahkan berlimpah-limpah atas kehidupanmu. Tuhan Yesus yang mengasihi setiap kita, Dia memberi kemenangan yang ajaib bagi kita. Roh Kudus yang senantiasa memimpin kehidupan kita, sehingga dalam perjalanan hidup ini kita lebih dari pemenang karena Yesus. Terimalah berkat ini, nikmatilah berkat ini. Jadilah berkat dimanapun kita berada. Di dalam nama Yesus yang percaya, katakan sama-sama amin. Tuhan Yesus memberkati. Maju terus dalam Tuhan. Everybody let's shout to God. Come on. God, I declare our victory in you. And now let your fire burn within us. Come on, raise it, yeah. Sudah bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Suka tinggi namanya, suka